Santapan Harian Jumat 6 Februari 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasalnya yang ke-32 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-52. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk memiliki kerendah hatian dan mau diajar. Tolong kami untuk menerima firman dan didikan-Mu dengan sukacita. Dan biarlah melalui proses ini kami dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin. Ulangan 32 ayat 44 sampai 52. Lalu Musa datang bersama Yosua bin Nun dan menyampaikan segala perkataan nyanyian tadi ke telinga bangsa itu. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, ia berkata kepada mereka, "Perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkan kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dengan perkataan ini kamu akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan." Pada hari itu juga Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di seberang kota Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan meninggal di atas gunung yang kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan dengan kaum leluhurmu sama seperti Harun abangmu meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya. Sebab kamu berdua telah berlaku tidak setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat air Meriba di Kades di padang gurun Sin, dan tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel. Engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel." Sahabat Scripture Union Indonesia, mengikuti Allah tidak mudah, dan karenanya tidak mungkin kita dapat mengikuti Allah tanpa melakukan kesalahan. Namun untunglah Allah kita adalah Allah yang tetap memberikan anugerah bahkan dalam hukumannya. Umat tidak lama lagi akan menyeberangi sungai Yordan di bawah pimpinan Yosua. Tuhan memerintahkan Musa naik ke gunung Nebo yang di tanah Moab di seberang kota Yeriko, dan dari sana Musa dapat memandang tanah Kanaan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Tuhan juga mengatakan kepada Musa akan meninggal di gunung tersebut dan dikumpulkan dengan kaum leluhurnya, sama seperti Harun meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan dengan leluhurnya. Karena Musa dan Harun telah berlaku tidak setia kepada Tuhan di tengah umat, di dekat air Meriba di Kades, dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di tengah Israel, maka Musa hanya boleh melihat, tetapi tidak boleh masuk ke negeri yang diberikan Tuhan kepada Israel itu. Pengulangan 2 kali bahwa Kanaan adalah negeri yang Allah berikan kepada Israel menunjukkan betapa pentingnya negeri tersebut. Sayangnya, karena kesalahan Musa dan Harun, mereka tidak boleh masuk ke negeri itu. Harun telah meninggal dan sekarang Musa disuruh naik ke gunung Nebo
untuk mati di sana. Namun, di balik hukuman Tuhan yang tentu sangat menyedihkan Musa, Allah tetap memberikan anugerah sehingga setidaknya Musa dapat memandang negeri itu dari Gunung Nebo. Nanti, sekitar 1400 tahun kemudian, ketika transfigurasi Yesus, Musa akhirnya masuk ke tanah Kanaan. Hukuman Allah begitu berat. Musa sendiri ingin sekali masuk ke Kanaan dan bahkan pernah memohon kepada Allah. Tetapi Allah murka dan tidak mengabulkannya. Nas hari ini menunjukkan bahwa di balik hukuman Allah yang sering kita rasakan begitu berat, Allah pasti juga memberikan anugerahnya. Karena itu, tetaplah berharap akan anugerahnya, bahkan ketika Allah sedang menghukum kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang adil dan penuh kasih, kami bersyukur karena dalam teguran dan hukuman-Mu tersimpan anugerah yang memulihkan kami. Ajar kami melihat kebaikan-Mu di balik setiap disiplin yang Engkau izinkan, sehingga kami kembali kepadamu dengan hati yang taat. Dalam cinta kasih-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.